Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Miss Devi. Hari ini saya akan mereview soal PTS Fisika kelas 10 Mia. Jadi perhatikan baik-baik ya. Yuk, kita mulai soal yang pertama. Sebuah pegas nyatakan dengan persamaan F sama dengan K kali X, dengan F adalah gaya, dan X adalah panjang pertambahan pegas, maka satuan dari K yang benar adalah, seperti yang kalian ketahui bahwa F itu adalah gaya. Jika dia adalah gaya, maka kita bisa cari tahu satuannya. Oke, F sama dengan M kali A. Massa kali percepatan. Maka F sama dengan satuan massa adalah kilogram, percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah satuan dari gaya. Sekarang kita mulai masuk ke soal ini. F sama dengan K kali X. F-nya saya tulis ulang ya, kilogram meter per sekon kuadrat. Sama dengan K. Nah, X-nya adalah pertambahan panjang pegas, satuannya meter. M juga. Maka K-nya adalah, kita tetap di posisinya, kilogram meter per sekon kuadrat. M-nya jadi di bawah ya, jadi 1 per M. Karena dia sama, maka M-nya dicoret. Jawaban K-nya adalah kilogram per sekon kuadrat. Ada jawabannya? Oh, ada jawabannya. Betul sekali. Jawabannya adalah D. Sudah? Nanti kalian review-review lagi ya, soalnya kalau kalian masih belum paham. Oke, itu adalah soal nomor 1. Selanjutnya kita mulai ke soal nomor 2. Seorang peneliti sedang mencari sebuah harta karun di hutan belantara. Beliau berjalan lurus 1 meter sebesar 7 meter ke arah barat. Barat ke arah kiri ya. Kita cek ini dulu. Barat, barat, laut. Utara, timur, laut. Timur, tenggara. Tenggara di bawah, selatan, barat, daya. Oke, kita mulai ke soalnya. Dia bilang, saya kasih tik dulu. Dia bilang ke barat 7 meter. Lalu dia berbelok ke selatan. Selatan ke bawah 8 meter. Terus dia berbelok lagi ke timur. Timur ke sini kanan 13. Ingat ya, itu angka mencerminkan sesuatu ya. Nah, perpindahan yang dilakukan peneliti itu berapa? Lihat, kan titik awalnya di sini nih, di A lah ya kita bilang, terus terakhirnya di sini, di B lah ya. Nah, pindahannya itu adalah dari A menuju B. Nah, itu dia perpindahan. Kita itu dulu ya, kita cek-cek dulu. Ini kan tadi 8 ya, karena sama yang ini dengan ini sama 8. Terus ini kan tadi 7 ya, yang ini 7 nih, ini 7, dia bilang tadi 7. Kan dari ujung sini ke sana 13, berarti ini 6. 7 tambah 6, 13 kan? Oke. 8 sama 6. Nah, ini Pitagoras nih. Ingat, ada 8, ada 6, ada pasti ada 10. Nah, makanya ini nilainya 10. Jaraknya 10 meter. Nah, gimana dengan itu arahnya? Arah jangan lupa. Kalau dia arah ke sini berarti ya. Antara timur dengan selatan. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, tenggara. Oke, jawabannya adalah 10 meter ke arah tenggara. Sip, aman? Gampang ya? Semoga kalian paham ya. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Sebuah mobil bergerak sejauh 30 km searah sumbu X positif. Saya gambar dulu ya. Yang ini namanya X positif. Ini X negatif. Y positif.
Yeay, negatif. Kita mulai. Sebuah mobil bergerak sejauh 30 km ke arah sumbu X positif. Saya tandain dulu si warna ke arah X positif. 30 km. Terus menuju 40 km ke arah sumbu Y positif ke arah 40 km. Terus kemudian berbelok sejauh 50 km membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X positif. X positif tak 53 derajat ya. Nah, ini geser ke sini. Sebesar berapa? 50 km. 50 km. Nah, dia tanya besar resultan perjalanannya berapa. Nah, kita ini dulu, ini 30, ini 40, itu sama dengan 50 km. Nah, dibilang dari awal sampai akhir. Awalnya kan di sini nih. Ini awal nih, A. Akhirnya di sini. Ini akhir, B. Jadi, arahnya adalah dari ujung ke ujung. Totalnya 100 km. 50 tambah 50. Jadinya 100. 50, ini 50. 100 ya? Nah, selesai. Jadi deh. Gimana? Seru ya? Keren kan? Ayo, jangan dibuat sulit. Lanjut. Oke, soal yang selanjutnya. Dua buah vektor gaya F1 dan F2 bertitik tolak di O seperti gambar berikut. Dia tanya komponen resultan vektor berdasarkan sumbu X. Jadi cuma minta X-nya doang. Saya tulis ke bawah ya. F1X ke bawah, jadinya F2X dipindahin ke bawah. Yuk kita mulai. F1X itu adalah F1 cos theta. Nah, kok pakainya cos? Ingat, kalau ada bentuk jari kayak gini, ada garis, sudut, dan garis, maka bentuknya adalah F cos. Nah, F1-nya adalah 40, cos-nya adalah cos 60. Cos 60 berapa? Cos 60 setengah. Ya, 40 dikali setengah sama dengan 20 Newton. Nah, itu F1X. Sekarang kita ke F2X. F2X itu adalah sama F2 cos theta. Nah, dia ketahuan yang di ujung. Nggak apa-apa. Pakai F2. Sudutnya tinggal sisanya aja. Jadi 60 juga ya. F2 cos 60 derajat. F2 20 dikali setengah sama dengan 10. Jadi jawabannya resultan. Sigma F X sama dengan kanan dikurang kiri. Ingat ya, kanan kurang kiri, atas atau kurang bawah. Kayak gitu, berarti kanannya adalah F1X dikurang F2X. Sama dengan 20 dikurang 10. Jawabannya 10 Newton. Clear? Oke. Nah, itu dia soal yang pakai gambar grafik kayak ini. Nah, bingung? Enggak. Jangan sampai bingung. Diulang-ulang aja lagi. Ingat, kalau sumbu cos akan selalu seperti ini. Kalau saya mau pakai sin gimana? Boleh banget pakai sin. Tapi ingat, sudutnya jangan sampai ketukar ya. Kalau yang F2X ini bisa pakai sin? Bisa. Jadi ntar kalau pakai sin, dia tulisannya akan kayak gini. F2 sin, sudutnya adalah sin 30 derajat. Ya, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah 20 sin 30 setengah. Sama dengan 10. Sama aja kan? Iya, sama aja. Bebas. Ingat jari ya, jari jempol sama jari telunjuk. Itu dia. Yang menandakan dia pakai cos. Oke, clear. Clear, lanjut. Selanjutnya, nomor berikutnya. Ada dua orang pemain golf yang sedang bertanding dalam turnamen golf internasional. Pemain pertama melakukan 3 pukulan untuk bisa memasukkan bola ke dalam hole dari posisinya. Pukulan pertama sejauh 10 meter ke arah utara. Saya kasih titik dulu, 10. Oke, ada dua pemain golf sedang bertanding pada turnamen internasional.
Yang pertama, dia akan memukul ke arah 10 meter ke arah utara. Rada miring sedikit, berbengkok. Terus abis itu dia ke arah tenggara. Set. Ke arah tenggara 6 meter. Ke sini, terus dia ke arah sini, ke arah barat deh. 6 meter juga. Nah, kalian tahu nggak sih, ini tuh bentuknya kayak Pitagoras gitu. Kan antara barat daya dengan tenggara itu dibedain 90 derajat. Kok 90 derajat? Lihat nih ya. Kalau saya bikin gambar begini, arah mata angin, ini, arah mata angin, kalau dibilang ke arah tenggara segini, ini tenggara, terus baratnya juga segini. Ini barat daya. Lihat, dia 90 derajat kan? Nah, berarti dia juga 90 derajat. Kalau 10,6 otomatis di sini udah pasti 8 meter. Ingat Pitagoras 6, 8, 10. Nah, kalau udah kayak gitu berarti yang kurang jarak pukulannya adalah 2 meter. Pemain kedua hanya melakukan sekali pukulan untuk memasukkan bola dari posisi yang sama dengan pemain pertama. Nah, pemain pertama kan cuma sampai 6 meter tuh. Nah, pemain kedua, golfnya tinggal dilanjutin aja. 2 meter, udah selesai. Dia tinggal 1 kali pukulan. Keren ya? Ya, keren banget kan? Sip. Selanjutnya, untuk soal yang berikutnya. Sebuah karung beras yang masanya 5 kilo ditarik oleh gaya sebesar 20 Newton pada bidang datar kasar. Jika koefisien gesek kinetik antara buku dan bidang 0,5, maka apa yang terjadi pada benda tersebut? Nah, karena kalimatnya kayak gini, kita cek dulu yuk. Saya gambar dulu, ada buku, 5 kilo, terus ada gaya gesek, itu 0,5. Habis itu dia ditarik dengan gaya 20, gayanya 20 Newton. Apa yang akan terjadi? Nah, kita perlu lihat dulu nih. Nah, dia bergerak atau enggaknya, gampang. Dia harus kita cek. Kalau dia mau bergerak, berarti gaya geseknya harus kecil. Nih, jika di sini berarti W-nya adalah 5 Newton. Kita masukin. Nah, gaya normalnya di atas. Gaya koefisien gesek, gaya gesek kinetisnya adalah mu, Kak, dikali N. Mu, Kak, 0,5. N-nya adalah 50. Coret ya, jadinya 25. Lihat, perhatikan baik-baik. Gaya tariknya 20 Newton, tapi gaya geseknya adalah 25 Newton. Berarti bisa dibilang gaya geseknya lebih gede daripada gaya tariknya. Otomatis benda itu nggak akan bergerak. Dia akan diam. Clear? Oke, clear. Ingat ya, jadi kalau mau dia bergerak, otomatis si F itu harus lebih besar daripada FK. Sedangkan kalau dia mau kira-kira bergerak dikit lah gitu, akan bergerak, nah otomatis dia harus sama nih kayak FK. Tapi kalau dianya ternyata kurang dari FK, ya dia nggak bisa bergerak. Bayangin kamu mau narik, ternyata gaya geseknya lebih besar. Kan nggak bisa ketarik. Itu nggak bisa. Dah, selesai, lanjut. Yang berikutnya, sebuah kardus buku masanya 6 kilo berada di lantai yang licin. Lalu ditarik oleh Ririn membentuk sudut 53 derajat terhadap bidang datar. Jika gaya tersebut bergerak dengan gaya tarik sebesar 30 Newton, maka percepatannya berapa nih? Yuk kita mulai gambar. Ada buku ditarik membentuk sudut 53 derajat. 53 derajat dengan gaya sebesar F-nya adalah 30 Newton. Nah, habis itu masanya itu adalah 6 kg. Yuk, kita mulai. Kita jadiin ini dulu deh. Ini jadinya F cos 53.
Kok pakai cos? Ingat, tadi udah dikasih tahu lagi bentuknya kayak jari telunjuk sama jari jempol. Maka dia cos. 30 cos 53. Cos 53 berapa ya? Sin 37 itu 0,6. Sin 53 itu 0,8. Nah, ini kita balik. Kalau cos berarti ini adalah 0,63 per 5. Oke. 6, 30 bagi 5, 6, 18 Newton. Oke, udah jadi. Sekarang kita lihat dia licin kah? Oh, dia licin. Aman. Woi, sigma F sama dengan M kali A. Gak ada gaya gesek? Nggak ada. F-nya ada. Berarti pakai gaya tariknya aja. Masanya 6 kali A. Berarti A sama dengan 18 bagi 6. Sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Yus. Gampang ya? Gampang nggak? Semoga gampang. Ntar kalau kalian masih bingung lagi, tanya aja sama Miss ya. Lanjut. Soal berikutnya. Sebuah kardus printer masanya 800 gram diletakkan di atas lantai kasar, kinetiknya 0,5. Ingat, ini bilang kasar. 800 gram. Cari W-nya dulu deh. 800 gram itu Miss kasih space di tengah. 800 gram berarti 0,8 kilo. Berarti W-nya 0,8 dikali 10 sama dengan 8 Newton. Ditarik dengan gaya didorong ya. Didorong, bisa ke depanin aja lah gambarnya. F-nya adalah 12 Newton. Didorong ya. Habis itu didorong sama ditarik, Miss anggap sama aja deh biar gambar garisnya gampang terlihat. Terus ada, karena dibilang ini bukan licin, berarti ada gaya geseknya. FK-nya. Yuk cari FK. FK sama dengan mu K kali N. Nah, ini jadinya N juga. Mu K-nya adalah Mika-nya 0,5, N-nya adalah 8. Jadinya 4. Kita mulai sigma F. M kali A, F-nya gaya tariknya 12, ada gaya gesek 4, masanya 0,8, A-nya nggak tahu. Ini 8 sama dengan 0,8 A. A sama dengan 8 bagi 0,8 sama dengan 10. Ada jawabannya, Pak? Oh, ada jawabannya E. Yes, jawabannya E, meter per sekon kuadrat. Nah, itu dia soalnya. Oke, gimana? Seru? Seru. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Ada 3 buah balok masing-masing 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo berada atas lantai horizontal. Dihubungkan dengan 2 buah tali. Ketiga balok ditarik oleh sebuah gaya sebesar 30 Newton. Bila adanya licin, tentukan cara cepat. Nah, kalau udah kayak gini, tambah 3 tambah 5. 2 tambah 3 tambah 5. A. 10. A. 30. Berarti A-nya 3. 30 bagi 10, 3 ya. Nah, sekarang tentukan tegangan di antara benda 2 dan 3. 2 dengan 3. 2 dan 3. Oh, berarti ini nih. T2 yang ditanya. Oke, kita pakai yang sebelah kanan aja yang ketahuan. Sigma F M kali A. F-nya kan tadi F dikurangin T2 kan. Sama dengan masanya berapa? Masa 3? 5. Kali A-nya 3. F-nya 30 dikurang T2 sama dengan 15. Pindah ruas 30 dikurang 15 sama dengan T2-nya jadi positif ya. Berarti T2-nya sama dengan 30 kurang 15, 15. Newton. Selesai. Nah, keren. Wah, semoga kalian paham. Gampang kan? Gampang. Insya Allah gampang. Pahamin materinya, pahamin soalnya. Nah, ini soal yang gambarnya miring-miring.
Sebuah kardus berisi botol minuman masanya 10 kilo diluncurkan ke bawah pada sebuah papan licin yang dimiringkan 30 derajat. 30 derajat. Terus jika besar gaya gravitasinya 10, maka besar percepatan kardus itu sampai ke lantai dasar. Kita gambar dulu. Gambar. Nah, ini dia. Ada gambar 10 Newton, 10 kilo, bukan Newton. Yuk, kita turunin dulu gaya. Kalau gaya berat itu akan selalu ke bawah, W-nya. Sama dengan 100 ya. Massa kali gravitasi 10 Newton. Terus kalau yang ini tadi kan cos ke samping, berarti ini adalah W sin theta. Yang ke sini adalah W cos theta. Nah, yang ini adalah gaya normal ke atas. Rada miring ya gambarnya. Semoga nggak bingung. Nah ya, karena dia dibilang licin. Karena dia turun ke bawah langsung meluncur, maka sigma F-nya nggak ada gaya gesek. Massa kali A. Nah, sigma F-nya berapa? Sigma F-nya yaitu W sin theta. Karena dia yang membuat bendanya turun langsung ke bawah. Kita W-nya adalah 100 sin 30. Sin 30 sama dengan 10A. 100 sin 30 setengah sama dengan 10A. Berarti 50 sama dengan 10A. Nah, ini percepatannya adalah 5. Sin 50 bagi 10 sama dengan 5 meter per second kuadrat. Gimana? Cepet banget ya? Enggak. Alhamdulillah aman kalau misalnya kan itu. Karena ini licin jadi nggak usah ngitung gaya gesek. Tapi kalau misalnya ada gaya gesek tinggal dikurangin aja sama gaya geseknya. Nah, ini untungnya licin soalnya. Sip. Aman. Aman. Nah, itu adalah sekian dari presentasi dari Miss terkait kita review soal PTS. Semoga kalian paham dan semoga nanti di soal-soal berikutnya kalian bisa lebih teliti lagi dalam mengerjakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.